Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam dari 12 IPA 4 ingin menceritakan tentang sejarah peristiwa pada masa Orde Baru yang berjudul Jumat Kelabu di Banjarmasin. Jadi Jumat Kelabu ini semacam bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah pada zaman itu. Jumat Kelabu ini juga bisa disebut-sebut sebagai salah satu protes para rakyat yang terbesar kedua setelah pada tahun 1998. Oke. Jumat Kelabu bermula pada tanggal 23 Mei tahun 1997. Itu pada tahun segitu terjadi pemilu ke-7 Indonesia yang sudah dimenangkan oleh Golkar secara terus-menerus. Nah, di Golkar itu ya kalian sudah tahu sendiri dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, pada masa itu Indonesia hanya memiliki tiga partai saja, yaitu PDI, PPP, dan Golkar. Dan selama 7 pemilu tersebut, Golkar memenangi pemilu tersebut. Nah, di situ menjadi latar belakang juga gimana rakyat di situ jenuh akan janji-janji manis Golkar tersebut yang setiap kampanyenya Golkar membeberkan soal pembangunan, soal kesetaraan yang lain-lain yang padahal tidak terwujud pada masanya. Nah, rakyat juga jenuh akan kabinet ABRI yang terlalu ikut campur pada pemerintah. Pada masa itu, ABRI menduduki 100 bangku pemerintahan dan walaupun sudah dikurangi oleh undang-undang hingga 70, tapi pun itu tidak tidak mengurangi rasa jenuh para rakyat gitu. Soalnya pada udah 6 periode gitu berturut-turut Soeharto yang menang. Nah, di situ awal mulanya itu sebelum awal mulanya Banjarmasin tuh jadi pada masa itu Golkar lagi menyuarakan kampanyenya pada tanggal 23 Mei itu. Nah, Banjarmasin itu dikenal wilayah yang mayoritas itu pendukung PPP semua, sedangkan Golkar di situ sedang melakukan kampanye pada pukul 10 pagi. Jadi menjelang zuhur itu kan hari Jumat. Nah, pada saat umat muslim merayakan pada saat umat muslim menunaikan ibadah sholat Jumat, sebenarnya para aktivis Golkar yang relatif muda sudah diingatkan untuk tidak melewati Masjid Nur. Nah, masjid ini yang menjadi pusat konflik pada Jumat Kelabu ini. Jadi pada saat Golkar sedang iring-iringan kalau dari ceritanya, menggunakan motor yang sudah dimodifikasi knalpotnya yang menjadi semakin berisik. Nah, oleh sebab itu, pada saat kampanye Golkar itu sedang iring-iringan melewati Masjid Nur itu menyebabkan berisik yang mengganggu ibadah sholat Jumat para kaum muslim di Banjarmasin tersebut yang memicu protes warga-warga di situ untuk protes kepada Golkar kepada aktivis-aktivis Golkar tersebut. Astagfirullahaladzim. Nah, pada pertama kali hal yang dirusak pada protes tersebut yaitu kantor DPD Golkar Banjarmasin. Jadi mereka tuh para protestan para protes itu langsung menuju ke warehouse-nya DPD Golkar di Banjarmasin. Nah, selama perjalanan itu properti apapun dirusak, seperti mobil dibakar, properti seperti taman atau kios-kios, warung itu semua dibakar dan dijarah. Dan tidak sampai warehouse DPD tersebut di Banjarmasin ada namanya Mitra Plaza, semacam ITC kalau kita sebut, itu dijarah. Pada awal ya, pihak berwajib itu sudah menahan dengan pagar-pagar besi di depan Mitra Plaza itu di Banjarmasin, tapi karena masa yang memiliki jumlah yang sangat banyak dapat menjebol
ITC tersebut. Jadi pada akhirnya penjarahan pun tidak bisa dihindarin gitu. Nah, tidak tidak berhenti di penjarahan. Mitra Plaza pun setelah dijarah itu dibakar, dibumi lantahkan bahkan oleh para apa ya namanya, demonstran. Nah, demonstran hingga luluh lantah. Nah, yang lebih mirisnya lagi, pada saat pembakaran Mitra Plaza itu masih banyak orang yang di dalamnya hingga mati terbakar di dalamnya. Oke. Oh ya, di kan ini kan setelah sholat Jumat ya, protesnya hingga menjelang sore lebih merembet lagi tuh isunya, yang pada awalnya hanya ingin mengingatkan soal tidak mengganggu salat Jumat, merembet hingga masalah etnis. Nah, di sini banyak banyak kelenteng-kelenteng dan gereja-gereja yang dibakar karena dipicu oleh ada isu-isu yang ingin membakar Masjid An-Nur tadi yang jadi pusat yang diganggu soal Jumat tadi. Oleh sebab itu, warga yang mendengar isu tersebut memilih membakar gereja dan kelenteng lainnya dan memperluas kekacauan dan pembakaran lainnya. Petugas damkar tidak bisa apa bahasanya, tidak bisa memadamkan titik-titik kebakaran dikarenakan diancam oleh para warga demonstran. Dan tidak berhenti di situ kekacauannya. Selain kebakaran, kekacauan, dan pembunuhan lainnya, listrik pun padam pada momen itu hingga semalaman. Jadi yang hanya terlihat di kota Banjarmasin itu hanyalah obor, pak arit, dan cuma darah dan mayat yang tergeletak. Pada pukul 9 malam terjadi penyerangan di mall. Tadi sebelumnya di ITC, ini di mall yang lebih besar lagi, dan kasusnya sama seperti Mitra Plaza yang tadi, pembakaran dan penjarahan, tapi lebih mencakup yang lebih luas. Jadi kayak di tempat metropolitnya itu langsung dibakar. Tadi sebelumnya hanya bagian. Jadi kalau gambarnya itu Jakartanya sudah dibakar, tadi sebelumnya di Depoknya gitu bahasanya. Dan pukul 10 malam, aparat itu didapatkan perintah oleh pemerintah pusat untuk menangkap setiap vandalis dan demonstran yang ada, bahkan diizinkan untuk membunuh. Tapi anehnya di sini, kalau misalkan sudah memiliki perintah seperti itu, harusnya demo itu sudah gampang diselesaikan gitu. Tapi ini tidak ada aparat yang melakukan hal tersebut. Dan tidak berhenti di situ, ada namanya Hotel Istana Barito itu dibakar. Dan walaupun dibakar itu, tapi sampai sekarang masih ada. Jika kalian ingin ke sono gitu kan, ingin ngelihat gimana kondisinya sekarang, coba, itu masih ada sampai sekarang. Dan itu saksi bisu ke kejadian Jumat Kelabu. Pukul 3 pagi. Nah, setelah dari pukul 10 itu masih jalan terus demo dan pembakaran di sana kemari kan. Dan sampai pukul 3 pagi baru selesai. Bukan baru selesai, baru aparat itu meratakan, melakukan operasi untuk memusatkan titik-titik di mana para demonstran itu ada. Jadi ditangkap, ditembak mungkin. Nah, dari kejadian ini dari kejadian ini banyak hal-hal yang janggal soal data seperti kematian atau gimana, karena di situ pemerintah pun menutup akan kejadian ini. Jadi pemerintah tuh seakan hal ini sebagai aib, dan banyak jurnalis yang sudah meninggal pada saat meliput kejadian ini. Jadi banyak sekali plot hole yang menggantung di sini. Tapi dari data yang saya sudah riset, terdapat 123 orang meninggal, 179 orang yang hilang, dan 118 orang yang luka-luka. Dan di sini ya, pasca kejadian, pemerintah pun melakukan operasi 5 hari penuh penjagaan setiap malamnya untuk membersihkan sisa-sisa demonstran yang ada, dan untuk
menjaga kampanye tetap berlangsung dengan baik, dan walaupun Soeharto menang juga pada pemilu itu. Karena pas tahun 98 baru turun kan dia kan. Nah, oke. Sekian dari saya. Ini apa sih namanya, cerita singkat dari peristiwa Jumat Kelabu pada masa Orde Baru. Mohon maaf jika memiliki banyak kekurangan dari salah kata, mungkin salah salah referensi atau gimana. Mohon maaf, masih amatir. Kurang lebih mohon maaf, mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.